ambil Al-Quran, mari mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa tholibat. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Sustri Kartika dengan pembelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam terkhusus di kelas 2. Oke, Anda semua, sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi keberkahan, juga kesehatan, dan jangan lupa kita selalu berharap kepada Allah semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas kita sehari-hari. Ayo terlibat. Ananda sekalian, sebelum mulai mari kita bersama-sama lafazkan basmalah. Ananda sekalian, dengarkan surat yang Ustazah baca hari ini seperti yang berbunyi berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam materi untuk kelas 2, tapi juga bisa Ananda semua yang di rumah bisa mendengar, dan sebagai informasi bagi kita mengenai kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran, juga kisah tertentu dari salah satu nabi, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Ananda silakan dibuka bukunya sekarang. Ananda silakan dibuka bukunya. Ini buku PAI kita. Lanjut materinya itu pada bab pembelajaran 9 ya Nanda. Kita akan belajar tentang materi pada halaman 107. Ayo Ananda, silakan dibuka bukunya sekarang. Kita akan belajar tentang materi senang membaca Al-Quran. Siapa yang tidak mau mendapatkan pahala? Pasti semua mau mendapatkan pahala. Salah satunya adalah dengan senang membaca Al-Quran. Membiasakan diri dengan membaca Al-Quran. Seperti di pertama tadi, Ustazah sudah membacakan 2 surah, yaitu surat Al-Asr dan An-Nas, yaitu dengan membiasakan membaca Al-Quran. Waktu yang kita punya, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, bermuamalah kepada sesama teman-teman dan sama manusia, dan yang paling penting adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kita punya waktu waktu kita sehari 24 jam. Maka manfaatkan untuk membaca Al-Quran, beribadah, kemudian melakukan hal-hal yang baik. Oke anak-anak sekalian, bisa kita lihat bahwa bagaimana caranya membiasakan membaca Al-Quran, yaitu dengan membaca dan memaksakan diri setiap habis sholat. Minimal habis subuh dan habis maghrib kita membaca Al-Quran. Seperti yang ada pada surat Al-Asr, itu tentang waktu. Wal asr, demi waktu. Artinya apa nak? Waktu kita itu begitu berharga. Selama kita hidup di dunia ini, bahwa kita memanfaatkan waktu yang ada. Kita tidak tahu sampai mana ajal kita. Kita tidak tahu sampai mana kesempatan yang kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu kita. Pada surah Al-Asr ini, Allah SWT memberikan anjuran atau kandungan dalam surah Al-Asr ini ada berapa Nanda? Pertama, lihat pada bukunya Nanda. Surat Al-Asr. Nah,
Kandungan dalam surah Al-Asr ini apa saja? Orang-orang yang tidak akan merugi itu pertama orang yang beriman. Nah, kita tahu bahwa kita beriman, umat muslim diberikan oleh Allah nikmat iman, maka kita tidak akan termasuk orang yang merugi kalau kita beriman. Kemudian apa Nanda selain beriman? Orang yang suka mengerjakan kebajikan, orang yang suka mengerjakan kebaikan, orang yang selalu mengajak kepada hal-hal yang baik dan saling mengingatkan. Selanjutnya apa? Orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Muslim, sesama muslim itu adalah saudara. Maka yang paling penting kita lakukan adalah saling mengingatkan dalam kebenaran. Kalau kita sayang dengan saudara kita, kalau kita sayang dengan orang tua kita dan adik kita, apabila mereka melakukan kesalahan sekalipun itu sedikit, maka kita saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dan menyampaikan hal-hal yang tidak baik sehingga menjadi dia melakukan hal yang baik, melakukan kebenaran sesuai dengan ajaran-ajaran. Kemudian apa Nanda? Orang yang saling menasehati supaya tetap dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, satu hal dari surat ini adalah kita dianjurkan untuk saling menasehati, untuk saling bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang dalam musibah, seperti musibahnya yang ditimpa oleh keluarga kita, pesawat Sriwijaya Air, bahwa itu adalah musibah. Maka kita mengajak dan menghibur saudara kita dengan selalu bersabar atas musibah tersebut. Itu kalau surat Al-Asr. Lain lagi Ananda kalau surah An-Nas. Siapa yang tidak hafal? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pada surat ini Ananda bahwa kita diajar untuk selalu berlindung kepada Allah dalam hal apapun, termasuk dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita dan dari godaan syaitan terkutuk. Ananda semua, maka dari itu kita diharapkan berdisiplin dengan waktu dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, membiasakan diri membaca Al-Quran dan memanfaatkan waktu selain membaca juga menghafal Al-Quran setiap hari. Ananda silakan dibuka bukunya lagi, kita masih selalu menyimak pada bukunya ya. Selain tentang kandungan surah Al-Asr dan An-Nas, Ananda semua bisa lihat dan perhatikan sekarang Ustazah akan menceritakan kisah tentang Nabi Lut alaihi wassalam. Ini adalah kisah Nabi Lut. Nabi Lut adalah nabi ke-7 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya dan menyampaikan kebenaran. Ketika itu apa yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Lut? Nabi Lut itu adalah orang yang berdisiplin, nabi yang disiplin dengan waktu, disiplin ketika dia menyampaikan semua kebenaran yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kisah Nabi Lut? Kisah Nabi Lut ketika itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum Sadum. Kaum Sadum itu selalu menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya adanya Nabi Lut, tidak percaya adanya Allah, dan mereka mengingkari semua yang diajarkan Nabi Lut. Salah satu yang dilakukan mereka adalah, pada masa itu Nabi Lut bahkan istrinya pun menentang ajaran Nabi Lut. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Lut terhadap kaum Sadum ini? Mereka tidak percaya adanya Allah dan mereka tidak menyukai lawan jenis. Atau yang lebih dikenal sekarang dengan lesbi dan gay.
Jadi Ananda, itu sudah terjadi pada kisah Nabi Lut, yang Allah berikan ujian Nabi Lut ketika itu menyampaikan kebenaran kepada kaum Sadum yang menyukai sesama sejenis, termasuk istrinya. Kemudian mereka yang laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, bahkan istrinya pun tidak tertarik dengan Nabi Lut alaihissalam. Namun dengan kedisiplinan Nabi Lut dalam menyampaikan kebenaran, nah ingat, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Nabi Lut terus-menerus mengajak kepada kebaikan, berdisiplin, membiasakan dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Lut juga selalu mengajarkan dalam kebaikan. Ananda sekalian, apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan murka terhadap kaum Sadum, yaitu di subuh hari dan mereka terlelap pada tidurnya. Allah sudah mengingatkan untuk Nabi Lut dan orang-orang yang beriman agar menjauh dari tempat tersebut, dan Allah membolak-balikan tanah atau tempat kediaman istri Nabi Lut dan kaum Sadum ketika itu. Sehingga pada saat itu habislah, binasalah kaum Sadum pada masa Nabi Lut itu dengan semua kejahatan yang mereka lakukan, dengan semua kemungkaran yang mereka lakukan. Ananda semua, pada saat ini kisah Nabi Lut dan kaum Sadum itu wilayahnya atau daerahnya lebih dikenal dengan Laut Mati. Karena semuanya kalau sekarang ada seperti gempa bumi, tapi itu benar-benar dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalikan tanah buminya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ayo Ananda semua, itu adalah kisah yang dapat kita pelajari bahwa kita tidak boleh ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdisiplin, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, beribadah, kemudian melakukan hal-hal kebaikan sehingga kita bermanfaat dan memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Oke, ayo Ananda semua, hari ini sebelum berakhir pelajaran kita, jangan lupa selalu buka bukunya dan kita mengerjakan tugas bersama-sama. Oke, dilihat Ananda semua, lihat halaman 112. Nah, silakan diconteng kalau kita melakukan hal-hal yang baik. Namun jika kita tidak melakukan hal yang baik, dengan menyilang tetapi berintrospeksi diri. Ya, Nanda. Kemudian lihat pada halaman 115 dan 114. Silakan diisi. Nah, diisi sesuai dengan gambar. Sesuai dengan gambar tapi kebiasaan kita di rumah, ya. Kemudian halaman 116 dan 17 dikerjakan di latihannya. Oke Nanda, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Semangat belajar selalu. Demikian dari saya Susri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.